5. Oke. Hari ini guru kelas 4 dan kelas 5 ada halangan, jadi ibu guru yang mengajar hari ini untuk kalian semua. Jadi hari ini digabung di kelasnya ya. Oke, paham? Paham. Oke, bagus. Siapa yang pimpin doa? Ini. Silakan maju. Berkati juga guru-guru yang akan kita dan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke. Coba perhatikan materi pembelajaran hari ini untuk ketiga kelas ya. Hari ini kita bagi 3 papan tulisnya ya, karena hari ini ada 3 kelas. Sebelum saya sampaikan materi pembelajaran, saya absen dulu ya. Kelas 3 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Bagus. Kalau kelas 4 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Bagus. Kalau kelas 5 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, mantap semua ini kelas. Maju semua ke sekolah. Bagus ya. Pertahankan. Kita akan belajar kalau di kelas 3, di kelas 3 ya. Kelas 4 dan kelas 5. Oke, kelas 3. Belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu menyusun kalimat permintaan maaf. Adapun tujuan pembelajarannya kelas 3 supaya kelas 3 bisa menyusun kalimat permintaan maaf dengan baik. Oke, paham? Oke, kemudian di kelas 4 mata pelajarannya kelas 4 yaitu PKN tentang keberagaman di sekolah. Keberagaman di sekolah. Adapun tujuan pembelajarannya supaya kelas 4 bisa tahu apa saja perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian supaya kelas 4 bisa menghargai perbedaan satu sama lain. Terus, kalau kelas 5 mata pelajarannya IPS tentang perjuangan pahlawan kemerdekaan. Baik. Kalau tujuan pembelajarannya kelas 5 supaya kelas 5 tahu peran para pejuang
contoh kalimat ungkapan permintaan maaf. Coba lihat materi-materinya. Ada 2 toh. Maaf, aku telah meminjam bukumu tanpa izin. Bisa dibaca kelas 3? Bisa. Kemudian kalimat kedua, aku minta maaf karena tidak mengerjakan tugas kelompok. Toh, berarti 2 kalimat yang akan disusun. Ini potongan kalimat tadi ini. Ini lemnya ya, tak gantian dipakai. Oke, nanti coba saya pinjam. Nanti kalimatnya itu disusun, coba perhatikan kelas 3. Disusun di sini, dijejer ke sini. Sesuai dengan susunannya ini, 2 kalimat. Mengerti? Mengerti? Bagus. Oke. Kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan nanti ya. Saya jelaskan dulu. Apa tadi materinya kelas 4? Oke, ada yang tahu apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu keadaan di mana terjadi perbedaan, misalnya sekolah. Bagus ya. Kalau perbedaan itu kayak banyak ragam atau banyak perbedaan. Misalnya kalau di sekolah ada yang berbeda agamanya, ada yang berbeda misalnya pamnya, atau misalnya ada yang nama belakang apa di sini pamnya coba. Kamu nama belakangmu apa? Nama kayak nama orang tua begitu. Ada yang punya di sini? Ada. Coba siapa? Angkat tangannya. Siapa apa nama lengkapnya? Adianti. Ya nama belakangnya. Kalau kamu? Oh, mengelola. Kayak mengelola toh? Kayak begitu. Kok pasti ada perbedaannya, banyak beda di sini namanya. Ya, itu salah satu contohnya nama belakangnya juga. Nah, selain agama, selain suku, selain bahasa, nama belakang juga termasuk perbedaan di sekolah. Oke, mengerti? Oke. Kemudian kelas 4 juga akan kerja kelompok. Jadi satu kelompok 3 orang. Ya, bentuk dulu kelompoknya. Yang cowok maju ke depan 1 orang. Bisa? Bisa cowok? Bisa? Kamu menghadap ke belakang saja. Satu kelompok. Pas? Coba, siapa yang mau ke depan? Tugas kelompoknya kelas 4 yaitu mendiskusikan apa saja sikap yang harus dikembangkan di dalam menghadapi perbedaan tadi. Toh? Nanti di kelompok 1, di belakang kelompok 2. Oke, selesai dibaca kelas 5. Sudah. Oke. Jadi tugasnya akan ada tugas berpasangan ya. Jadi dikerja tugasnya secara berpasangan. Jadi teman kelompoknya itu, teman sebayanya itu ya satu meja. Toh di sini. Ini buku ini
Maaf ya, aku telah meminjam buku tanpa izin. Ini aku Oke, sebelum saya ke kelas 5, saya kasih tugas individual lagi untuk kelas 3. Kan sudah tugas kelompok toh? Sekarang tugas individual. Dihafal tadi kalimatnya. Toh? Satu-satu orang hafal kalimat yang sudah disusun tadi. Paham kelas 3? Paham. Oke. Bagaimana kelas 5 sudah? Ya. Sudah dibaca tadi materinya toh? Oke. Untuk guru tanya dulu. Apa itu pahlawan nasional? Apa itu pahlawan nasional? Tokoh yang berjasa dan mengajarkan bahasa Inggris. Bagus. Kalau tokoh pahlawan nasional itu merupakan tokoh atau orang yang berjasa dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, semoga kita dapat meneladani tokoh-tokoh yang sudah berjasa untuk bangsa kita toh. Oke. Tadi sudah dikerjain toh tugas kelompoknya. Saya tanya lagi. Gambar pertama siapa? Presiden pertama. Oke. Kemudian yang kedua lagi. Gambar kedua siapa namanya? Nico. Kalau yang ketiga apa sih kalau semua? Di belakang siapa namanya? Besar. Atau Raden Ajeng Kartini. Oke, bagus. Bagaimana kelas 4? Saya kelas kelompoknya? Kumpulkan. Siap. Halo. Hai. Halo. Bagus. Karena kita sudah menyelesaikan segala tugas dalam pembelajaran hari ini, kelas 3 sudah kerja kelompok juga sampai kelas 4 kerja kelompok, kelas 5 kerja individual dan kerja pasangan. Kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita mulai dari kelas 3. Tadi belajar apa? Menyusun kalimat. Maaf. Oke. Bagus. Kalau kelas 4 tadi belajar apa? Keberagaman di sekolah. Keberagaman di sekolah. Kalau kelas 5? Perjuangan pahlawan kemerdekaan. Perjuangan pahlawan kemerdekaan. Oke. Ya. Lain kali harus dipelajari lagi supaya lebih mendalam, supaya kita tahu pelajaran apa yang kita pelajari sekarang. Bukan tidak berhenti di sekolah saja, tetapi harus dipelajari juga di rumah. Oke. Kalau kelas 3 minggu depan kita pertemuan selanjutnya kita akan masih belajar tentang menyusun kalimat ya. Kalau pertemuan selanjutnya. Kalau kelas 4
Saya kasih PR, kalau sempat dikerjakan di rumah ya. PR tentang sikap untuk menghadapi keberagaman. Oke, tadi kan sudah dikasih sedikit toh ketika kelompoknya. Kalau di rumah cari lagi sikap apa yang harus dilakukan untuk menghadapi keberagaman di Indonesia. Oke, paham kelas 4? Oh, paham. Kalau kelas 5, pertemuan berikutnya kita akan mengupas lebih banyak tentang tokoh pahlawan. Tadi berapa tokoh pahlawan kita disebut? 3. Oke, pertemuan selanjutnya kita tambah lagi supaya kelas 5 tahu siapa-siapa saja tokoh pahlawan di Indonesia. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah ingat semua toh? Tidak. Oke. Jadi kita sampai di sini saja pembelajaran kita. Tetap tertib karena masih ada